semuanya. Shalom. Shalom. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang diberikan dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian, kita bersekutu menikmati hadirat Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat pagi yang indah ini. Satu kesempatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami untuk berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu, bersyukur buat segala kemurahan-Mu, bersyukur buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Karena Kau sungguh baik, sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hari ini Tuhan, memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai, bersukacita karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami tanggalkan, kami memandang akan kebesaran kuasa-Mu. Kami percaya Engkau Allah penolong kami, Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang menguatkan kami dengan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah pagi ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah sukacita surga memenuhi hati kami, bahkan memenuhi tempat ini Tuhan. Dengan segenap hati kami akan tinggikan Engkau. Kami akan memuji kebesaran-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan menyertai setiap mereka sampai di tempat ini dengan selamat untuk bersama kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Dan kalau masih ada kuasa kegelapan di dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu ibadah kami, mencuri sukacita kami satukan hati kami, mengikat patah hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus, kuat kuasa-Mu Tuhan yang menguasai ruangan ini, bahkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang kepada-Mu membawa pujian kami, membawa sembah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat hati kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku rindu menatapkan padamu. Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hati
Mari sembah Tuhan bersama. Kita akan memuji Engkau Tuhan. Memuji Engkau Tuhan. Engkau Tuhan dan Raja-Ku.
disampaikan. Memberkati setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus Allah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus tak berikan. Setiap jalanku
Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pada saat ini dengan tubuh yang kuat sehat. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh naikkan syukur kami atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, pemeliharaan, penyertaan, pemulihan demi pemulihan, mujizat demi mujizat sudah kami rasakan, sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur, dan biarlah pujian, penyembahan, doa-doa kami yang sudah kami naikkan bersama, Engkau tahu dan Engkau siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya kekudusan Tuhan sudah melingkupi setiap kami. Bahkan pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan yang baru, yang luas, itu ada pada setiap diri kami. Sehingga kami benar-benar siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan tolong, Tuhan kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan ada dalam pikiran dan hati hamba benar-benar datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus seperti pujian-pujian yang sudah kita naikkan dari awal sampai akhir, kita memang patut untuk bersyukur, kita patut untuk bersukacita bersama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu memang Allah yang mau dan sanggup untuk menolong setiap kita. Amin. Bukan cuma sanggup saja, tapi Tuhan juga mau untuk menolong setiap kita. Ya, jangan pernah ragu, jangan pernah kecewa, apalagi jangan pernah marah sama Tuhan pada saat setiap kita mungkin belum ditolong Tuhan, gitu ya, belum doa kita dijawab sama Tuhan. Tapi kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus pada waktunya nanti, pada waktu yang pas, itu pasti akan memulihkan diri setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau belajar satu hal tentang kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu ya. Nanti kita cross check dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu pasti di tangan Bapak Ibu atau mungkin di tas, saya yakin mungkin 99,9%. Misalnya orang di ruangan ini ada, katakan ada 150 atau 200 mungkin begitu, pasti juga akan punya yang namanya handphone, betul? Atau smartphone gitu ya. Kalau zaman Nokia dulu itu namanya handphone, tapi kalau sekarang orang sudah banyak mengatakan itu namanya smartphone. Kenapa? Karena kita bisa apapun yang kita inginkan gitu ya, kita rindukan, kita tanyakan, itu semua ada di handphone kita gitu ya, atau smartphone ini. Ini salah satu alat yang sangat dekat dengan diri setiap kita, dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin buka mata, pikirannya di handphone gitu ya. Mungkin mau nutup mata, yang terakhir kali yang disentuh adalah handphonenya gitu. Nah, handphone ini adalah sesuatu yang saya katakan, atau smartphone ini sangat mempengaruhi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kenapa? Karena di handphone ini banyak sekali berita-berita, sumber informasi begitu ya, yang kita bisa terima, entah itu negatif, entah itu positif, Bapak Ibu. Jadi itu sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita, sehingga handphone ini sangat dekat dengan diri kita. Mungkin kita kantongi terus, mungkin gitu ya, kita kemana-mana bawa handphone, ke kamar mandi pun mungkin juga bawa handphone.
mungkin untuk dengar musik begitu ya. Pokok sesuatu yang dekat. Bahkan saya mengatakan, saya lihat beberapa orang itu merasa handphone ini lebih dekat dari orang di sekelilingnya. Jadi lebih dekat dari mungkin pasangan hidupnya, anak-anaknya, orang tuanya, keluarganya. Dia merasa lebih dekat dengan smartphone-nya daripada dengan orang yang di sekitarnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di belakang saya ini adalah notifikasi atau pemberitahuan begitu ya di dalam handphone kita, gitu ya. Kira-kira satu hari berapa kali Bapak Ibu? Coba, ada yang pernah menghitung? Kalau ada yang pernah menghitung bisa informasikan ke saya pada pagi hari ini. Kira-kira ada berapa kali cengkling, nah begitu ya, atau bunyinya apalah macam-macam, entah itu mungkin dari WhatsApp, gitu ya, dari Line, SMS lah, atau mungkin memang telepon, begitu ya, karena ini kan diciptakan kan awal pertama kalinya itu kan untuk berkomunikasi dua arah, begitu ya, dengan seseorang, dengan lawannya. Jadi makanya namanya handphone. Tapi sekarang ini kan sudah macam-macam kegunaannya. Ya, mungkin dari kalau Bapak Ibu yang download aplikasinya misalnya detik.com lah atau kompas.com lah, sumber-sumber berita. Nah, itu hampir setiap menit saya katakan, saya boleh katakan hampir setiap menit. Apalagi kalau ini ada satu kejadian yang besar begitu ya, mungkin di negeri kita misalnya tentang kapan hari pencalonan bakal calon presiden dan wakilnya. Wah, itu hampir setiap, nggak sampai 1 menit Bapak Ibu, mungkin beberapa detik semua mengabarkan tentang hal seperti itu. Jadi mungkin notifikasinya, pemberitahuannya itu berkali-kali dan berulang-ulang, saya katakan. Nah, saya yakin lebih dari mungkin 20-30 kali, saya yakin mungkin lebih ya, dalam 24 jam itu. Nah, ini seringkali juga berita-berita tersebut itu saya katakan ada yang menenangkan, tapi juga ada yang menggelisahkan kita. Betul Bapak Ibu? Ada yang menenangkan, ada yang menggelisahkan, membuat seseorang itu gelisah, stres, bahkan mungkin bisa membuat seseorang itu depresi, saya katakan, karena sebuah berita yang diterima dari sesuatu yang di dekatnya, yaitu smartphone atau handphone tadi. Nah, kalau seseorang itu saya katakan gelisah, resah, begitu ya, stres dalam hidupnya, mungkin depresi, begitu ya, yang lebih besar lagi. Saya katakan orang itu tidak bisa beristirahat. Saya katakan akan kehilangan, begitu ya, akan kehilangan kesempatan untuk dapat beristirahat, untuk rest, begitu ya, baik secara tubuhnya, khususnya jiwanya, juga rohnya, saya katakan. Karena jiwa dan roh ini mempengaruhi tubuh. Berbahaya kalau kita ini stres, orang itu bisa sulit untuk tidur, gitu ya. Untuk sulit untuk bergairah untuk makan, bergairah untuk melakukan sesuatu, meskipun itu hobinya dia. Tapi kalau dia itu depresi Bapak Ibu, dia akan kesulitan untuk berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini seseorang bisa kehilangan kesempatan gitu ya, untuk beristirahat, untuk rest secara tubuh, jiwa, dan roh. Dan orang yang saya katakan stres ini gitu ya, yang jiwanya tidak bisa tenang, tidak bisa memiliki bahasa rohaninya itu damai sejahtera Allah. Nah begitu ya, mungkin bisa ketawa dia, ya bisa tapi damai sejahteranya itu tidak ada. Nah itu biasanya sukacitanya tercuri, begitu ya, kesehatannya pun juga tercuri. Orang itu bisa rentan sakit, mudah terserang dengan penyakit. Kalau mungkin cuma ringan, gelisah begitu saja, dia bisa masuk di dalam tahap yang lebih jauh lagi, yaitu stres atau depresi. Oleh sebab itu kalau Bapak ingat, kira-kira 2-3 tahun yang lalu kita dihebohkan dengan pandemi,
begitu ya, pandemi COVID-19. Nah, itu kan biasanya selalu orang itu mengatakan harus pakai masker, jaga jarak. Tetapi sering juga dikatakan yang utama itu bukan itu saja. Itu yang penting, itu juga faktor utama. Tetapi dikatakan apa? Pola pikirnya. Orang bisa depresi, orang bisa stres, bisa ketakutan, lalu ketahanan imun tubuhnya itu bisa turun. Nah, nanti ujung-ujungnya dia bisa mudah tertular dengan yang namanya virus. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ini ternyata sangat penting, begitu ya. Jadi ini sangat penting, sangat bahaya. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita baca di dalam smartphone kita, atau mungkin kita dengar, gitu ya, kita dengar, atau kita lihat secara terus-menerus, atau saya boleh katakan mungkin tidak secara terus-menerus, mungkin tidak sampai 12 jam, gitu ya. Tapi secara teratur, ini juga penting. Mungkin cuma buka handphonenya satu hari, mungkin cuma total di dalam pada saat dia buka mata mungkin cuma 1 jam. Tapi teratur, setiap hari teratur. Oh, jam sekian sampai sekian aku mesti buka itu. Jam sekian sampai sekian aku mesti buka itu. Jadi tidak mesti harus lama ya Bapak Ibu ya, penekanan saya. Tapi teratur, secara teratur. Nah, itulah yang bakal kita renungkan, saya katakan. Jadi kalau apa yang kita baca, dengar, lihat secara terus-menerus ataupun teratur, itu akan kita renungkan, terus ada di dalam otak kita. Jadi ini artinya merenungkan. Kalau kita baca firman Tuhan, setelah selesai kita baca kan, kita apa yang kita baca terus kita renungkan. Oh iya ya, oh begitu ya, oh kata-katanya begini. Nah, begitu juga dengan apa yang ada di dalam smartphone kita atau handphone kita, itu akan kita renungkan. Nah, itulah yang akan memengaruhi, saya katakan kalau sudah kita renungkan, itu akan sangat memengaruhi seluruh kehidupan dan hati kita. Sehingga hati kita ini, wah jadi begini, jadi baik mungkin, jadi setengah baik mungkin gitu, jadi setengah jahat atau mungkin jadi jahat. Kalau ditarik ujung-ujungnya itu dari apa yang kita lihat, kita dengar, begitu ya, secara terus-menerus ataupun teratur, akhirnya kita renungkan terus, begitu. Lalu itu akan memengaruhi hati kita. Gampang saja, saya kasih yang perempuan dulu. Kalau perempuan ini kan biasanya senangannya fashion, gitu ya. Wah, lihat di Instagram atau di TikTok, begitu ya. Dilihat, wah ini orang pakai baju bagus sekali. Nah, nanti dilihat. Itu juga pinter, itu kan semua teknologi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita cetik sering-sering secara teratur, nggak usah terus-menerus Bapak Ibu, secara teratur saja lihat baju wanita, gitu. Nanti spesifik lagi baju wanita Korea. Nah, misalnya gitu, itu dicetik sekali, 2 kali, nanti akan terus muncul secara kontinu, secara terus-menerus itu tentang contoh-contoh baju dari spesifik negara Korea. Nanti yang lain-lain itu cuma ngikuti aja, ngikutin gitu. Kalau kita cetik lagi ke mana, bajunya negara Amerika, gitu. Nah, nanti akan keluar Amerika. Kalau terus Amerika kita pencet, Koreanya mulai sedikit lagi. Nah, seperti itu sudah teknologi. Nah, itu akan terus kita renungkan, iya ya orang itu pakai baju itu bagus. Aku mungkin juga kalau pakai baju itu cocok, bagus. Terus kita renungkan. Hati kita juga begitu terus. Wah, ini baju bagus, punya keinginan untuk membeli. Nah, misalnya seperti itu. Atau mungkin nanti lihat di Grab atau di Gojek, masuknya ke GoFood, gitu. Wah, detik-detik lihat, wah nanti sore mau makan apa, gitu ya. Lihat terus. Nah, itu nanti terus kita renungannya kita itu, iya ya makanan ini enak ya, makanan itu enak ya, harganya murah ya, dan lain sebagainya. Termasuk gaya hidup, gitu ya. Nah, itu lama-lama akan membuat seseorang itu tertarik, memengaruhi, mulai sudah direnungkan, terus akhirnya mulai kecantol hatinya. Nah, ini yang jadi masalah kita, belum tentu semuanya itu baik dan benar. Belum tentu semuanya itu juga cocok kita terapkan di dalam kehidupan kita
dari notifikasi ataupun sosial media yang kita terima secara teratur dan terus menerus gitu. Nah itu gampang sekali nanti akhirnya akan mempengaruhi perkataan dan perbuatan kita. Nanti ini biasanya anak-anak muda ya dari IG atau TikTok, wah itu kan banyak itu anak-anak muda gitu ya, yang kalau berkata-kata itu oh seperti begini, dengan gaya bahasa seperti begini, terus direnungkan, disimpan dalam hati, akhirnya perkataan dan perbuatannya itu mencontoh orang-orang yang sudah memberi contoh duluan lewat sosial media, handphone yang dimiliki. Nah seperti begitu. Saya tidak mengatakan ini hal yang salah Bapak Ibu ya, karena tidak semuanya itu salah, tidak semuanya itu berdosa, tidak. Ya tapi cuman kita pada pagi hari ini saya ingin Bapak Ibu comparekan dengan firman Tuhan, dan saya ingin supaya Bapak Ibu ini betul-betul nanti setelah mendengar firman Tuhan ini bisa betul-betul minta dikendalikan oleh Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, perkataan kita, perbuatan kita itu tetap baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya beri judul perhentian Bapak Ibu. Firman Tuhan pada pagi hari ini, rest, perhentian, di dalam Ibrani pasal yang keempat. Nah, kita ini ternyata membutuhkan yang namanya perhentian di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita tetap bersih, supaya hati kita bisa tetap tenang. Tadi saya sudah mengatakan, kalau kita ini dapat notifikasi atau dapat sumber berita, ini ada dua macam, bisa menenangkan, bisa tidak, membuat galau, begitu ya, membuat kita ini malah tidak tenang, hati kita tidak tenang. Lah kalau kita, hati kita, jiwa kita ini tidak memiliki damai sejahtera Tuhan, saya katakan, perkataan dan perbuatan kita itu bisa salah Bapak Ibu. Nah kalau salah, itu ya adanya ujung-ujungnya cuma penyesalan, ujung-ujungnya cuma hal yang tidak baik yang akan kita terima. Betul, Tuhan bisa memulihkan kita, saya percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan. Tetapi kalau alangkah baiknya kalau dari awal ini kita sudah benar dulu, ya, perkataan dan perbuatan kita ini sudah benar dulu sesuai dengan firman Tuhan, kan enak gitu. Tuhan akan siapkan berkat yang lain. Kalau enggak, Tuhan siapkan berkat untuk menolong kita saja. Begitu, kira-kiranya seperti begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah clear, sudah benar ya di depan, itu akan lebih enak. Kita enggak buang waktu begitu ya, untuk minta pemulihan Tuhan, untuk meminta pemulihan di dalam keadaan sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Itu maksud saya. Ya, jadi kita betul-betul membutuhkan perhentian di dalam Tuhan supaya hati kita itu bisa tenang. Bapak Ibu, Ibrani 4 ayat yang ke-9 dimulai dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat pemberhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya, perhentian ini bahasa Yunaninya seperti di depan kata pausis ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu rest. Begitulah. Tuhan itu ternyata mau supaya kita ini masuk di dalam tempat pemberhentiannya Tuhan, restnya Tuhan, supaya nggak terus tubuh jiwa roh kita itu bekerja, Bapak Ibu. Kalau bekerja nggak kuat, nanti mempengaruhi hati. Kalau hati ini terpengaruh dengan hal yang tidak baik, perkataan dan perbuatan kita itu juga akan salah. Kalau salah, itu bisa merugikan diri kita ataupun lingkungan di sekitar kita. Nah, pasti yang namanya sukacita itu akan tercuri, damai sejahtera itu akan tidak bisa kita nikmati. Orang bisa rest, Bapak Ibu, saya katakan, orang bisa masuk di dalam tempat pemberhentian, saya katakan mungkin dengan berlibur. Ini juga suatu hal yang baik.
gitu ya, libur, mungkin ada yang nonton film, ada yang jalan-jalan di mall, meskipun nggak mesti harus belanja, gitu ya. Oh merasa wah enak, stresku hilang, nah gitu ya, bisa nge-mall. Tetapi kalau direnungkan, Bapak Ibu, itu cuma sementara. Kita harus mengambil, gitu ya, kita harus menggapai, berusaha untuk masuk di dalam restnya Tuhan, di tempat pemberhentiannya Tuhan. Saya katakan, saya sering kali menjumpai orang-orang yang seperti itu. Jadi dia ini stres gitu dalam hidupnya, terus dia nge-mall, ngafe, begitu ya. Tapi setelah itu sama, kehidupannya tidak 100% menjawab penyelesaian di dalam permasalahannya. Tidak 100%, cuma dia bisa 10, 20, 30%, mungkin paling pol bisa 50%. Tetapi kalau tidak tahu titik sumbernya, ya tetap saja akan kembali ke rutinitas seperti biasanya, ke rutinitas di mana jiwa, tubuh, jiwa rohnya ini tidak bisa rest, gitu. Nah, Tuhan Yesus mengajak di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, ini ayat yang berhasil lagi, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita disuruh datang sama Tuhan supaya kita dikasih kelegaan, kita dikasih yang namanya sukacita, supaya kita ini plong, lega, damai sejahtera. Kita ini masuk di dalam pemberhentiannya Tuhan, rest. Ini maksudnya di dalam, seperti juga di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Tuhan mau kita rest gitu ya di dalam Tuhan. Nah, jika kita bisa masuk, kita akan tenang, Bapak Ibu. Kita tidak akan gelisah, kita tidak akan hidup di dalam kekhawatiran, di dalam kemarahan, di dalam kekecewaan. Itu kita tidak akan masuk di dalam hal-hal seperti itu. Kenapa? Meskipun ada masalah, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita bisa masuk di dalam restnya Tuhan, kita bisa tetap tenang. Ada satu unsur kepercayaan, ada satu unsur iman bahwa Tuhan pasti tolong aku. Kalau aku diizinkan Tuhan memiliki masalah atau mengalami masalah, aku percaya ini semua juga untuk kebaikan di dalam diriku. Nah, kita bisa seperti itu. Kalau seperti itu apa yang kita dapat? Tenang. Kalau tenang apa? Tubuh kita, imun kita bagaimana? Akan baik semuanya. Tetapi kalau tidak, kita terima sesuatu yang tidak menenangkan, terus kita terseret di dalamnya, ini membuat semuanya organ tubuh kita ini tidak baik, Bapak Ibu. Ini berbahaya. Nah, saya katakan gelisah. Nah, gelisah ini tanda orang tidak di dalam keadaan rest. Banyak orang yang minum obat antidepresan, ya, supaya apa? Tenang. Obat penenang, nah gitu ya, antidepresan, gitu ya, obat orang depresi, supaya apa? Supaya tenang. Kenapa? Di dalam ilmu kedokteran, kalau orang itu gelisah, orang itu tidak tenang, ini kacau tubuhnya. Kalau kacau, beberapa orang itu tidak bisa tidur. Nah, ini beberapa orang. Kalau tidak bisa tidur, kalau tidak dikasih obat penenang, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tubuhnya lelah, organ tubuhnya lelah. Orang bisa gampang sekali terserang yang namanya sakit penyakit. Nanti masalahnya timbul baru. Kenapa? Karena orang itu sakit, tambah ditambahi dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, kalau ilmu kedokterannya seperti begitu. Nah, kita belajar tentang dari hal rohaninya aja. Ya, jadi orang yang khawatir, saya katakan, atau orang yang gelisah, itu saya bisa katakan dengan tegas, berarti orang itu tidak taat oleh firman Tuhan. Ini cukup keras, Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi pasal 4, itu kata perintah, Bapak Ibu. Dikatakan janganlah engkau khawatir. Jadi hati yang bisa tenang, hati yang bisa masuk di dalam pemberhentiannya Tuhan, saya katakan, orang itu pasti memiliki hati yang taat. Nah, ini kita harus sama-sama berusaha, Bapak Ibu, sama juga dengan saya. Kita masih hidup dalam dunia,
dengan segala permasalahannya, kita harus berusaha untuk masuk di dalam restnya Tuhan. Kita harus berusaha. Tuhan sudah ajak, Tuhan juga kasih kata perintah, jangan kamu khawatir. Tapi Tuhan juga di dalam sisi satunya Tuhan ngajak supaya kamu tidak khawatir, ayo datang sama aku, supaya kamu tak kasih rest. Tuhan sudah siapkan, asal kita mau. Nah, kalau kita mau, kita datang sama Tuhan, kita dapat restnya Tuhan, kita dapat ketenangan. Artinya kita taat firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau, kita lebih mementingkan berita-berita di luar, lebih mempercayai hal-hal itu semua. Nah, kita tidak bisa tenang, plus kita dianggap sebagai orang yang tidak taat. Kitab Ibrani, Bapak Ibu, menceritakan tentang salah satunya ya, ketidakpercayaannya bangsa Israel pada saat itu. Mereka takut, gitu ya. Kenapa? Karena perkataan dari 10 orang pengintai, dari 10 dari 12 pengintai, maksud saya. Dikatakan di situ ada raksasa, kita ini seperti belalang kalau masuk di tanah Kanaan. Begitu ya. Ini kan satu gambaran, Bapak Ibu. Kita ini ikut sama Tuhan, mau masuk ke surga. Begitu ya. Kita dijamin dosa kita diampuni. Tapi dengan adanya berita-berita seperti ini, itu anggap 12 pengintai. Begitu, kita mau percaya sama yang mana? Yang 2 atau yang 10? Kalau kita percaya sama yang 2, aman. Itu berarti kita taat, kita sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau seseorang itu percaya dengan yang 10, seperti bangsa Israel, jumlahnya banyak, dia percaya sama yang 10, begitu. Dia tidak percaya dengan firman Allah, perkataannya Allah sendiri, atau diwakili dengan 2 orang itu. Nah ini ya, Bapak Ibu, Ibrani pasal yang keempat, ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Mereka lebih percaya dengan apa yang dilihat, apa yang dikatakan oleh 10 orang pengintai itu, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ini perkataannya Allah sendiri, ini perkataan yang keras, saya katakan. Jadi kalau kita ini tidak mau masuk di dalam perhentiannya Allah, kita dicap, distempel orang yang tidak taat. Kalau kita tidak taat, kita tidak akan bisa masuk ke tempat perhentiannya Allah. Padahal ini firman Tuhan sudah dikumandangkan, khususnya pada saat di dalam kitab Ibrani itu ya, pada 12 kisah tentang 12 pengintai. Nah, mereka hanya sebatas mendengar firman Tuhan, karena semua bangsa Israel pada saat itu termasuk 12 pengintai itu semua dengar firman Allah, masuk kok, tidak usah takut. Begitu. Tetapi mereka ternyata apa? Salahnya mereka tidak percaya, mereka tidak beriman. Mereka tidak memasukkan firman Tuhan ini di dalam hatinya. Padahal dia tahu, dia dengar, dia lihat sendiri, dia saksikan sendiri. Jadi ternyata mendengar saja juga tidak cukup. Ternyata firman Tuhan ini bukan cuma didengar, tapi harus direnungkan, diingat-ingat. Maksudnya itu apapun dalam pemikiran kita, daripada kita pikirannya biar kemana-mana begitu ya. Nah, kita mending pikir firman Tuhan daripada kita mikiri terus masalah kita. Masalah harus dipikiri Bapak Ibu, jalan keluarnya bagaimana, harus memang, tapi tidak terus terngiang-ngiang, tidak terus kita tuh merenungkan masalah kita. Yang kita renungkan ini siapa di balik kita ini loh. Siapa yang nanti bakal menolong permasalahan kita. Nah itu yang kita renungkan terus. Oh Tuhan, Tuhanku ini hebat, Tuhanku ini dahsyat, Tuhanku ini luar biasa. Yang kita ingat, yang kita renungkan, Tuhan dulu sudah nolong aku. Pasti aku saat ini dalam kesusahan, pasti ditolong sama Tuhan. Nah itu terus yang kita renungkan Bapak Ibu. Jangan merenungkan, masalahku tambah besar.
wah ini kalau habis begini nanti gimana ya? Waduh, nanti apa namanya masalahku lebih besar. Nanti aku begini, aku begitu. Itu yang direnungkan salah. Boleh sekali-kali kita memikirkan itu, saya katakan, tapi jangan direnungkan. Memikirkan boleh supaya kita berjaga-jaga. Kita bersiap, oh ya kalau orang itu begitu, aku harus melakukan ini. Oh kalau begitu, aku harus melakukan itu. Selebihnya sudah minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, supaya yang terjadi itu sesuai blueprintnya Allah. Amin. Sesuai dengan jalannya Tuhan, rencananya Tuhan, bukan rencana kita. Kalau rencana kita amburadul, Bapak Ibu, ya. Ibrani 4 ayat yang ke-11. Oke. Ibrani 4 ayat ke-11 dikatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Jadi penulis kitab Ibrani ini menghimbau begitu ya, supaya kita ini berusaha. Ternyata damai sejahtera Allah, sukacita Allah itu tidak bisa kita nikmati dengan kita diam saja. Kita harus berusaha supaya dikatakan jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Harus berusaha untuk masuk di dalam restnya Tuhan, perhentiannya Tuhan. Versi New King James itu ya, version ya, dikatakan be diligent to enter the rest. Maksudnya rajin begitu ya, untuk masuk di dalam perhentiannya Tuhan. Supaya kita ini be diligent, maksudnya itu kita rajin, berusaha terus-menerus dengan rajin begitu ya. Kita dengan rajin untuk berusaha masuk. Jadi kita harus mengingatkan diri kita terus tentang janjinya Tuhan, tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini kan hebat Bapak Ibu ya. Firman Tuhan ini akan menguatkan kita, akan memberkati kita. Lewat firman Tuhan kita akan disembuhkan. Begitu ya. Nah, firman Allah itu di dalam Ibrani 4 ini, Ibrani 4 ayat yang ke-12, firman Allah itu dikatakan hidup. Firman Allah itu kuat. Firman Allah itu tajam. Itu dikatakan seperti itu. Dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Itu iya, maksudnya firman Allah itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan, gitu ya, dan pikiran hati kita. Nah, gitu ya. Jadi firman Allah itu menghidupkan. Artinya menghidupkan. Kenapa? Karena kita ini sudah mati di dalam dosa. Ya, kita ini dihidupkan. Yohanes 1 ayat yang 1 pada mulanya firman itu hidup, gitu ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan dikatakan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi apapun saat ini yang mati, Bapak Ibu, firman Allah itu sanggup menghidupkan. Itu yang harus kita renungkan. Kita harus mengerti, oh firman Allah itu seperti itu loh. Ya, bisa menghidupkan apa? Mungkin pernikahan kita yang mungkin sudah mati, mungkin keuangan kita, mungkin karier kita, bahkan mungkin iman kita. Nah, lewat firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita lakukan, ini bisa membangkitkan semuanya itu. Artinya firman Allah itu betul-betul menghidupkan kita. Nah, firman itu juga dikatakan kuat, ada kuasanya. Hidup dalam dunia ini butuh kekuatan, Bapak Ibu, butuh kuasa. Nah, untuk taat firman Tuhan sekalipun saya katakan butuh kekuatan, butuh kuasa Tuhan. Firman Tuhan tentang kesetiaan. Nah, kita ini butuh kekuatan dari Tuhan, butuh support, butuh kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk hormat pada orang tua kita, orang yang dituakan. Nah, untuk jujur di dalam apapun juga yang kita lakukan, untuk bisa jadi berkat lewat perkataan tindakan kita. Ini butuh firman Allah. Karena apa? Firman Allah itu kuat dan berkuasa. Firman Allah juga dikatakan tajam. Nah, cara kerja Tuhan itu berbicara kepada umatnya adalah salah satunya itu lewat kebenaran firman Tuhan. Tajam. Kenapa?
Karena bisa membedakan, supaya kita itu bisa tahu, oh ini loh manusia lama kita, oh ini loh yang dikehendaki Tuhan, ini loh hatiku yang jahat, yang aku harus gak boleh turuti, oh ini loh hatiku yang sudah dibasuh oleh darah Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus, ini yang harus aku lakukan. Nah ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akhirnya membuat kita tuh pinter, gitulah bahasa gampangnya itu pinter, Bapak Ibu. Supaya itu kita ini pinter bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah atau bukan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Apa hubungannya, gitu ya? Apa hubungannya atau korelasinya perhentian itu dengan firman Tuhan? Nah, ternyata kuasa dan kekuatan firman ada di dalam hati kita ini ada hubungannya dengan handphone tadi saya katakan. Jadi Bapak Ibu ada ilustrasi ya yang seringkali disampaikan juga. Bapak Ibu tahu spon kan? Spon yang bisa buat cuci yang menyerap cairan itu. Nah, kalau spon ini saya upamakan sebagai hati kita. Ya, ini nanti di sini ada ember dua. Yang satu ini air yang bening, yang bersih, yang satu itu air yang keruh. Kira-kira kalau spon ini ada dua spon, saya masukkan yang satu di bersih, yang satu di kotor. Lalu kita angkat masing-masing, lalu kita peres. Kalau yang spon yang saya masukkan di air yang bersih, dia menyerap air yang bersih itu. Kalau diperes, nggak mungkin airnya jadi keruh. Ini yang normal aja ya Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu itu sudah berpikiran, loh Pak kalau sponnya kotor ya jadi kotor. Nggak seperti itu, ini yang standar saja yang normal. Ini sponnya bersih, airnya bersih, dicelupkan, diserapkan, diangkat, diperes, pasti keluar airnya bersih. Kalau yang satunya air keruh, kalau diperes juga pasti keruh. Air yang coklat, yang kotor ini berbicara tentang filosofi dunia atau pemikiran-pemikiran manusia, berita-berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau sudah diperes begitu ditekan, ada masalah, hasilnya juga tidak akan bisa jadi bening lagi. Jika kita masuki hati kita ini dengan hal-hal yang duniawi, Bapak Ibu, saya katakan, maka yang keluar ini bukan hal yang baik. Yang keluar yang pertama kali yang kita rasakan itu pasti ada ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, stres, depresi. Tapi sebaliknya, kalau kita isi hati kita ini dengan sesuatu yang baik, air yang bening tadi, firman Tuhan, itu tidak akan pernah menggelisahkan kita. Justru itu akan menenangkan kita. Saat depres sekalipun, saat ada tekanan masalah, tetap yang keluar itu janji Tuhan. Amin. Jadi kalau kita kita punya masalah, Bapak Ibu, kita diperes-peres dengan masalah, tapi kita ini sudah terus membiasakan diri kita, gitu ya, dengan mengisi firman Tuhan, kita simpan dalam hati kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu sesuai kehendak rencana Tuhan. Hasilnya pasti baik. Meskipun diperes sekalipun, yang keluar pasti firman Tuhan. Yang keluar pasti ketaatan kita. Yang keluar pasti kesetiaan kita. Yang keluar pasti mujizat Tuhan. Yang keluar pasti, apalagi Bapak Ibu isi yang baik-baik. Bapak Ibu sakit, diperes-peres, aku punya penyakit apa? Diperes-peres sakit, tapi kita terus isi. Tuhan sudah sembuhkan, bilang Tuhan Yesus sudah menanggung. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan aku, Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap dosaku. Lambat laun yang keluar apa? Kesembuhan. Yang keluar apa? Kesehatan. Yang keluar apa? Mujizat Tuhan. Tapi kalau diisi dengan hal-hal yang tidak baik, belum diperes saja Bapak Ibu, kita sudah sakit semua. Kenapa? Tidak tenang hidup kita, tidak punya sukacita, tidak punya sejahtera. Yang ada apa? Stres. Yang ada apa? Depresi. Kalau sudah apa? Imunnya turun, gampang sakit, kena sakit A, sakit B, sakit C. Ya Bapak Ibu ya, ini hubungan yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, nah ini akan menciptakan jalan yang baru di dalam pemikiran kita, di dalam otak kita. Ini saya gabungkan, saya hubungkan dengan ilmu kedokteran. Ya, nah bukan survei, ini hasil penelitian gitu ya. Otak manusia itu saya catat terdiri dari 100 miliar neutron.
Maksudnya jaringan syaraf. Nah, untuk apa? Untuk mengatur, untuk mengawasi semua kegiatan dan reaksi dalam tubuh manusia kita. Ini ada 100 miliar neutron. Nah, itu hasil penelitian dari para ilmuwan gitu ya. Nah, ada juga 5 triliun gitu ya. Ini banyak sekali Bapak. Reaksi kimia di dalam tubuh kita ini. Di dalam waktu berapa Bapak Ibu? 1 detik. Nah, itu ada 5 triliun ini reaksi kimia. Saya tidak bisa melihat, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya cuma bisa mengutip saja dari para ilmuwan yang mempelajari tentang manusia. Jadi betapa hebatnya kita ini Bapak Ibu, ciptaan Tuhan ini. Jadi dikatakan ada 5 triliun reaksi kimia di dalam 1 detik. Juga terjadi transfer sinyal, begitu ya, transfer sinyal di dalam tubuh kita ini lewat pandangan, lewat suara, lewat bau. Nah, itu ada kecepatan-kecepatan. Jadi kalau kita bau tertentu, itu langsung memberikan sinyal ke otak kita, begitu ya. Itu dikatakan kecepatannya untuk menyampaikan, begitu. Itu 418 km per jam. Wah, sel-sel syaraf, sel-sel apalagi lah, ini syaraf lah ya, bukan darah, ini syaraf. Ya, tentang komunikasi, gitu. Panas, kita kipas-kipas, misalnya seperti itu. Ya, bau tertentu, wah, baunya nggak enak, wah ini baunya wangi, wah ini ternyata ada sistem juga, cuman gampangan saja, oh ini indera perasa kita, bukan cuma itu, tapi terjadi di dalam syaraf, di dalam neutron kita itu seperti itu. Nah, saat seseorang stres, saya katakan, seseorang itu akan cenderung melakukan hal yang sama ternyata. Kalau orang itu depresi, orang itu stres. Ada yang mukul-mukul tembok, ada yang banting-banting sesuatu, ada yang nggak bisa tidur, mungkin begitu ya. Ada yang tambah kepengen hura-hura, mungkin begitu ya. Dan lain sebagainya. Itu cenderung melakukan hal yang sama. Sebuah penelitian mengatakan itu. Mungkin juga makan. Jadi ada orang-orang tertentu Bapak Ibu, tubuhnya menjadi bongsor. Kenapa? Kalau ditanya, kamu suka cita ya? Enggak, aku ini malah stres. Tapi ada juga orang yang kebalikannya, kurus kering. Kenapa? Stres aku, masalahku banyak. Nah, ya itu macam-macam. Tekanan dalam hidup mengakibatkan seseorang bisa seperti itu. Ya, macam-macam. Jadi saat stres, saya katakan, secara tidak langsung kita ini membuat suatu jalan tol di dalam otak kita, di dalam pemikiran kita. Jadi kalau aku stres ini, oh aku terus melakukan ini. Stres ini, aku minum obat aja. Misalnya, aku pusing, aku langsung begini. Ini aku langsung begini. Itu kayak ada sesuatu yang akan berulang, yang diingat oleh jaringan di dalam tubuh kita, neutron ini, bukan jaringan, syaraf kita, neutron ini. Jadi itu suatu, wah sudah polanya itu sudah pengulangan. Nah itu yang ditiru Bapak Ibu dengan sosial media yang ada di dalam smartphone kita. Kalau kita tertarik dengan kacamata, nah kacamata dispesifikasi lagi kacamata pria. Nah hari ini lihat, besok akan muncul itu secara otomatis. Kayak seolah-olah yang punya otak begitu. Nah, tapi itu ada pengulangan. Nah, ternyata ya mungkin itu dasarnya awalnya dulu tercipta seperti itu karena manusia juga memiliki satu pengulangan di dalam hidupnya, termasuk kalau stres. Nah, firman Tuhan ini dapat mengubah jalan-jalan tol yang salah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini stres, kita maunya tidak bisa tidur, bisa dikatakan di dalam pemikiran kita. Jadi kalau sudah stres, tertekan, otak memerintahkan ojo tidur, mata melek terus. Nah itu kita bisa potong jalur itu. Nah kita bisa mengubah. Coba kita bandingkan dalam Roma 12 ayat yang kedua, ayat yang terakhir ini. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Jadi saat jalan-jalan tol yang kita ciptakan, nah itu berbahan firman Tuhan, berbahan janji Tuhan. Maksudnya yang kita dengar, kita lihat itu selalu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Maka kita akan masuk di dalam restnya Tuhan. Kita akan mengalami jalan-jalannya Tuhan. Jadi kita harus membiasakan diri Bapak Ibu. Kalau kita punya masalah, kita langsung ingat Tuhan. Nah ini loh, maksud saya jalan tolnya itu. Kalau dulu mungkin beda, punya masalah, wes aku meluyur aja, aku udah aja, aku nge-mall aja. Bukan berarti salah loh yang nge-mall, bukan seperti itu, tapi kebiasaannya itu seperti itu. Nah kita harus putus. Oh kalau aku punya masalah, tantangan, kita langsung berpikirnya Tuhan, kita berpikirnya janji Tuhan. Nah itu akan tadi saya katakan di awal renungan pada pagi hari ini, langsung itu bisa menjadi satu turun ke hati kita. Oh hati kita bisa seger, damai sejahtera, sukacita. Nah kalau itu apalagi setelah itu keluar lagi perkataan kita, perbuatan, kelakuan kita sesuai firman Tuhan. Nah kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan lihat, oh ini tak stempel orang ini, jedok, kamu taat. Nah itu maksud saya. Nah kalau kamu taat, kamu masuk dalam restku, kamu akan terima janjiku. Nah itu Bapak Ibu. Ini korelasinya seperti itu. Jadi awalnya itu ya ini sesuatu yang dekat dengan kita. Maka dari itu saya ingatkan, saya juga mengingatkan diri saya sendiri tentang sesuatu yang dekat dengan saya ini. Ya, jadi apa langkah-langkah praktisnya Bapak Ibu? Yang pertama, isi smart media kita ini ya, smartphone kita itu dengan hal-hal yang baik, saya katakan. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik, yang sehat, jangan yang tidak sehat. Gitu ya, itu nanti bisa mempengaruhi kita. Supaya apa Bapak Ibu? Hal yang baik yang kita baca, yang kita dengar, kita lihat secara teratur. Saya katakan teratur, tidak mesti harus waktunya pendek, ingat, tidak selalu harus panjang, tapi juga bisa pendek. Terus itu secara teratur, itu yang akan kita renungkan nantinya. Nah, kalau kita merenungkan sesuatu yang baik, nanti akan kehidupan kita ini akan terpengaruh dengan hal yang baik. Tapi kalau tidak, berbahaya. Bisa perkataan, tindakan kita ini bisa salah. Yang kedua, terus perkatakan yang namanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menghidupkan kita. Ya tadi katakan hidup, ada kekuatannya, ada kuasanya. Firman Tuhan itu tajam, bisa membedakan, memisahkan hal yang baik dan yang buruk. Nah ini terus kita katakan, meskipun kita dalam pemikiran kita pun ini kita isi dengan hal-hal seperti itu, sehingga kita bisa masuk di dalam restnya Tuhan dan Tuhan melihat kita, oh ini anakku yang taat, gitu. Sehingga kehidupan kita akan mudah sekali untuk dipulihkan Tuhan. Saya katakan, bukan Tuhan tidak mampu, bukan, tetapi kalau kita ini terus tidak masuk di dalam jalurnya Tuhan, berbahaya. Bukan Tuhan tidak sanggup Tuhan, tapi karena kita ini loh yang lari-lari terus, begitu ya. Kita tidak terima pemulihan. Ya, saya tidak berpanjang lagi firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Saya cuma berpesan saja pada pagi hari ini, terus isi apa yang ada di dekat kita, di lingkungan kita ini dengan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan itu akan mempengaruhi perenungan kita. Yang kita ingat-ingat itu bukan ingat-ingat hal-hal yang jelek, yang tidak sesuai firman Tuhan, tapi kita ingat firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita sudah merenungkan sesuatu yang baik, pada saat kita diperas-peras seperti spon tadi, maksudnya di dalam masalah, tantangan, sakit penyakit, gitu ya, di dalam kehidupan ini, kita tetap diperas pun tetap baik, hati kita tetap baik. Kita memiliki sukacita, sejahtera Tuhan, sehingga apa yang kita katakan, kita tentukan, kita lakukan, kita perbuat itu baik. Dan kalau baik itu berarti tanda kita ini taat sama Tuhan. Nah kalau kita taat sama Tuhan, masuklah kita dalam pemberhentian Tuhan, siap untuk dipulihkan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami sudah boleh dengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus memeteraikan setiap firman yang sudah kami dengar, dan Tuhan mampukan kami, Tuhan ingatkan selalu kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, dan melalui kuasa Roh Kudus Engkau akan memampukan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh pimpinan rohani kami, Bu Rohani, Bapak Ibu Gembala, seluruh keluarga besarnya. Tuhan berkati, Tuhan urapi senantiasa sehingga dapat memimpin setiap kami untuk lebih hari lebih cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih kepada Pak Edi yang sudah melayani. Diingatkan oleh firman Tuhan penting untuk kita mengisi ya pikiran kita, kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau kita isi itu terus berlaku, maka itu akan membuat hati kita, hidup kita mengalami perhentian dari Tuhan. Lalu juga jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Meskipun ada masalah, ada kesulitan, perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji Tuhan, sehingga firman Tuhan, janji Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri. Mari sama-sama kita bangkit diri. Kita akan mengakhiri ibadah kita lewat satu pujian. Kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup, dalam kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Kami mau terus memandang kepada Allah yang Tuhan selama hidupku, selama hidup. Terus kami mau mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi disini katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup. Dan menjadi bagian hidup kami ya Tuhan. Kami terus memandang kepada-Mu. Selama sepanjang hidup kami, maka kami terus mengasihi-Mu. Katakan mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan sekali lagi, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Raja. Mari kita tunjukkan kemuliaan sorak-sorai dan kedua Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Diingatkan melalui kebenaran firman pagi hari ini, supaya kami boleh mengalami perhentian yang sesungguhnya, perhentian di dalam Tuhan, perhentian bersama Tuhan. Bila kami mau mengisi hati, pikiran, dan kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau memperkatakan firman Tuhan, janji Tuhan, sehingga kami boleh mengalami perhentian yang sesungguhnya dari Tuhan. Meskipun terjadi masalah, ada kesulitan, tantangan, tetapi karena kami mengisi
hari-hari kami, kehidupan kami, pikiran kami dengan firman Tuhan dan memperkatakan firman serta janji Tuhan itu. Maka kami tidak stres, kami tidak frustasi, kami tidak kehilangan pengharapan, tapi kami boleh tetap memandang Engkau, kami boleh tetap percaya, kami boleh mengalami perhentian, dan akhirnya kami boleh melihat kuasa-Mu yang ajaib itu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Di tengah kesulitan, kami boleh lihat perkara yang ajaib Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima bersama, sehingga kami bukan hanya tahu dan mengerti firman, tapi kami boleh mempraktekkan dan mengalami firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Berkati hamba-Mu Bapak Kennedy yang sudah menjadi salam berkat, menyampaikan pesan kebenaran firman pada pagi hari ini. Dalam urapan kuasa Roh Kudus terus mengurapi dan menyertai hamba-Mu, memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Maka kami percaya setiap kami umat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan, diberkati iman rohani kami, diberkati keluarga rumah tangga kami, diberkati usaha pekerjaan kami, diberkati studi sekolah kami, bahkan juga diberkati kesehatan kami. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua rekan-rekan sepelayanan yang sudah melayani, persembahan yang sudah dipersembahkan, yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu ya Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai kehidupan kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, demikian juga mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa untuk Ibu Rubiatun, untuk Niko, untuk keluarga Ibu Cynthia, di mana Ibu Cynthia telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka-mereka yang sakit, Tuhan pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkati pula ibadah raya minggu depan, disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, demikian juga dengan setiap jemaat Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kekuatan, kasih dan kuasa-Mu mengalir dan bekerja dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.